Rajak, apa kabar? Salam sehat dari Rajak Hospital Purwakarta untuk Anda semua yang selalu hidup sehat. Hari ini dokter bicara akan membahas tentang BPH atau pembesaran prostat. Makanya dari itu kita sudah mengundang nih ahlinya, yaitu Dr. Joko Anom, spesialis urologi dari Rajak Hospital Purwakarta. Halo dokter, apa kabar? Halo dokter Amel, baik kabarnya. Iya dok, jadi hari ini kita mau ngobrol nih dok, membahas sedikit tentang BPH atau pembesaran prostat ya dok ya. Ya, boleh, silakan. Sebenarnya BPH itu apa sih dok? Oke, ya. BPH atau benign prostate hyperplasia ya, kalau di bahasa Indonesia kan pembesaran prostat jinak. PPJ ya, pembesaran prostat jinak. Pembesaran prostat jinak adalah suatu penyakit di mana terjadi pembesaran di kelenjar prostat laki-laki ya. Jadi ini penyakit khusus punyanya laki-laki. Ya, biasanya terjadi pada usia tua. Ya, kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang terletak di bawah kantong kemih ya, di bawah kantong kemih. Nah, ketika usia udah mulai tua, udah mulai 50 tahun ke atas, ini akan mulai membesar kelenjar prostat ini. Dan kadang pembesaran prostat ini akan menyebabkan beberapa gejala ya, yang mungkin agak mengganggu, kadang juga sangat mengganggu, atau bahkan kadang bisa menyebabkan gagal ginjal ya, kalau tidak tertangani secara baik. Kalau penyebabnya sendiri dok, itu sebenarnya apa sih dok? Ya. Untuk pembesaran prostat jinak ya, penyebabnya sebenarnya belum diketahui secara pasti ya. Diduga terjadi ketidakseimbangan hormon ya, hormon seksual di sini ya. Ya, jadi untuk penyebab pastinya belum diketahui dengan pasti ya. Itu. Kalau dari pembesaran prostat itu pasti akan menimbulkan gejala kan ya dok ya? Nah itu biasanya gejala-gejala yang bisa kita waspadai itu apa dok? Oke. Untuk pembesaran prostat mungkin ada 3 kelompok gejala yang bisa terjadi ya. Ada kelompok gejala storage atau penyimpanan ya. Di sini gejalanya dia frekuensi atau sering buang air kecil ya, atau buang air kecil malam ya, malam hari dia bolak-balik bangun untuk buang air kecil ya, atau dia urgensi itu kebelet ya, kalau orang Jawa bilang kebelet ya. Jadi lagi duduk santai kayak gini tiba-tiba pengen pipis ya, itu kebelet ya, urgensi. Kemudian kelompok kedua adalah gejala berkemih atau voiding ya. Jadi dia ada gejalanya pengen pipis dia keluarnya lama, atau ketika pipis dia pancarannya lemah ya, atau weak stream ya, atau bisa juga ketika buang air kecil dia keluarnya tidak langsung ya, jadi keluar berhenti ya, berapa detik keluar lagi ya, itu. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah post terminal ya, gejala post void ya. Jadi menetes setelah buang air kecil, ada tetesan ya, itu gejalanya. Nah, untuk pembesaran prostat jinak ini dok, ada tidak kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang memiliki resiko mengalami BPH ini dok? Ya, oke. Faktor resiko yang menyebabkan ataupun faktor resiko yang tinggi karena yang mengalami pembesaran prostat jinak, yang pertama adalah jelas laki-laki ya, yang tadi saya sebutin. Kemudian usia ya, usia tua, kemudian obesitas, kemudian sedentary lifestyle ya, jadi kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, itu merupakan salah satu atau beberapa faktor risiko terjadinya pembesaran prostat jinak. Dok, kalau
memang sudah terjadi pembesaran prostat jinak tadi dok, itu ada komplikasi tidak dok? Ya, komplikasi dari pembesaran prostat jinak ini, ya ini yang mungkin cukup serius, ya harus kita waspadai. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi dari pembesaran prostat jinak. Ya. Apa komplikasinya? Yang pertama adalah infeksi saluran kencing. Ya, jelas pembesaran prostat jinak menyebabkan aliran dari urin ini tidak lancar. Ya, terjadi bendungan dari urin, ya bendungan urin atau stasis urin di kandung kemih kita. Ketika terjadi bendungan, maka resiko infeksi saluran kencing akan meningkat. Ya, ketika datang ke kita orang tua laki-laki datang ke kita bolak-balik dengan infeksi saluran kencing, kita harus pikirkan apakah ada pembesaran prostat pada pasien ini. Yang kedua, komplikasi pada pembesaran prostat jinak yang cukup sering terjadi adalah retensi urin, ya, atau pasien tidak bisa buang air kecil, ya, tiba-tiba, ya. Jadi pasien mampet pipisnya, ya, dia tidak bisa pipis. Nah, ini harus kita tangani dengan segera, ya, tidak ada penundaan dalam kasus ini, dalam komplikasi ini. Penanganannya adalah dengan pemasangan kateter, ya, pemasangan selang pipis untuk sementara waktu untuk mengeluarkan aliran urinnya. Bisa juga terjadi komplikasi dari pembesaran prostat ini adalah pembentukan batu di kandung kemih, ya. Ini sangat berhubungan tadi dengan infeksi saluran kemih tadi. Infeksi saluran kemih, kemudian batu saluran kemih, ini sangat berhubungan dengan pembesaran prostat jinak. Dapat juga terjadi komplikasi buang air kecil berdarah atau hematuria, ya, karena pembesaran prostat jinak ini. Dan yang cukup serius adalah perubahan fungsi dari saluran kemih kita atau fungsi dari ginjal kita. Bisa terjadi gagal ginjal pada pembesaran prostat yang tidak tertangani, ya, karena terjadi obstruksi, karena terjadi sumbatan, dia menyebabkan gagal ginjal. Untuk pembesaran prostat jinak ini dok, apa sih yang bisa dilakukan untuk pengobatannya? Apakah bisa obat-obatan saja atau harus operasi dok? Ya, untuk pembesaran prostat jinak tidak semuanya berujung di meja operasi, ya. Pembesaran prostat jinak yang tanpa gejala atau gejala ringan, ada terapinya kita mengenal dengan watchful waiting, ya. Artinya pasien tidak diberikan obat-obatan, ya, cukup mengubah perilaku hidupnya, ya, menjadi perilaku hidup yang sehat, ya, kemudian asupan minuman ataupun makanan juga dijaga, ya, sambil tetap dikontrol, ya, untuk gejala-gejala yang timbul. Ini untuk pembesaran prostat jinak yang tanpa gejala atau gejala ringan yang tidak mengganggu. Kalau misalkan dia terjadi gejala ringan yang agak mengganggu atau gejala sedang ataupun berat yang mengganggu, maka kita bisa coba berikan terapi medikamentosa, ya, dengan obat-obatan. Nah, kalau pembesaran prostat yang sudah mengalami komplikasi atau dengan obat-obatan dia tidak respon, maka ini yang mungkin kita lakukan terapi operatif, ya, terapi operatif. Gitu. Kalau untuk mencegahnya sendiri bisa tidak sih dok? Kan tadi dokter bilang ini terjadi pada pria terutama usia tua. Ya. Nah, pada sebelum mengalami itu sahabat Rajak di sini pasti ingin tahu nih dok, bagaimana bisa mencegah itu? Ya. Untuk mencegah pembesaran prostat jinak, tentu yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus mengurangi faktor risikonya. Yang bisa kita hindari apa? Ya, adalah perilaku hidup yang sehat, ya. Makanan dijaga, untuk makanan yang
tinggi garam, tinggi gula, tinggi karbohidrat ya. Berlemak itu juga harus kita jaga ya, harus seimbang pola makanannya. Kemudian olahraga harus rutin ya. 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu, sekitar 30 menit ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun biar kita tidak berkembang menjadi pembesaran prostat jinak yang bergejala. Baik dokter, terima kasih sekali nih dok atas informasinya lengkap sekali. Nah untuk sahabat Rajak, jangan takut apabila mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Joko. Pembesaran prostat ini masih bisa diobati ya dok ya, Masih dan bisa ya. dicegah. Ya. Kalau mau konsultasi sama dokter Joko juga bisa datang ke Rajak Hospital Purwakarta. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat dan salam sehat. Salam sehat.